Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara RDK Ramadan di Kampus As-Salbin Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan yang selalu kita rindukan syafaatnya di dunia akhirat. Oke, Ibu Zona SPD, boleh mulai Bu acara ini? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga di Ramadan kali ini kita masih berjumpa lagi dan tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa. Dan begitu? Ya. Masih semangat juga Mas Satria? Ya. Ya. Hari ini perkenankan Bu Ana untuk membacakan sebuah kisah teladan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Pemuda dijuluki dengan sebutan pemuda langit atau penduduk langit. Sudah pernah mendengar kisahnya Mas Satria? Belum. Belum pernah. Nah, ini kisah tentang Uwais Al-Qarni. Ya, mungkin belum pernah dengar ya? Belum. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Khalifah Abu Bakar sudah pernah ya? Ya, pernah dengar waktu itu. Nah, ini tentang Uwais Al-Qarni. Memang tidak terlalu banyak familiar ya, tapi kisahnya sangat memberikan keteladanan untuk kita. Nah, langsung saja Ibu mulai. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda. Dia adalah pemuda yang miskin, fakir, dari keluarga yang miskin yang tinggal di negara Yaman. Yaman itu di daerah Timur Tengah. Padang pasir itu. Ya, banyak padang pasir di sana, di daerah Yaman. Di sana Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya. Uwais Al-Qarni ini adalah anak yatim. Ya, dia sudah tidak mempunyai ayah sejak berusia kecil. Dia tinggal bersama ibunya, tapi ibunya ini juga sudah tua, sakit-sakitan, dan juga sudah lumpuh. Jadi ibunya tidak bisa kemana-mana. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang soleh, pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga di Ramadan kali ini kita masih berjumpa lagi dan tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa. Dan begitu? Ya. Masih semangat juga Mas Satria? Ya. Hari ini perkenankan Bu Ana untuk membacakan sebuah kisah teladan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Pemuda dijuluki dengan sebutan pemuda langit atau penduduk langit. Sudah pernah mendengar kisahnya Mas Satria? Belum. Belum pernah. Nah, ini kisah tentang Uwais Al-Qarni. Ya, mungkin belum pernah dengar ya? Belum. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Khalifah Abu Bakar sudah pernah ya? Ya, pernah dengar waktu itu. Nah, ini tentang Uwais Al-Qarni. Memang tidak terlalu banyak familiar ya, tapi kisahnya sangat memberikan keteladanan untuk kita. Nah, langsung saja Ibu mulai. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda. Dia adalah pemuda yang miskin, fakir, dari keluarga yang miskin yang tinggal di negara Yaman. Yaman itu di daerah Timur Tengah.
Padang pasir itu. Ya, banyak padang pasir di sana, di daerah Piaman. Di sana Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya. Uwais Al-Qarni ini adalah anak yatim. Ya, dia sudah tidak mempunyai ayah sejak berusia kecil. Dia tinggal bersama ibunya, tapi ibunya ini juga sudah tua, sakit-sakitan, dan juga sudah lumpuh. Jadi ibunya tidak bisa kemana-mana. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang soleh, pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, baik dari memandikan, memberi makan, dan sebagainya. Nah, Uwais Al-Qarni ini bekerja sebagai seorang penggembala. Nah, jadi dia ada tetangganya yang mempunyai banyak hewan ternak. Nah, Uwais Al-Qarni ini tugasnya adalah, pekerjaannya adalah mengembala. Uwais Al-Qarni ini juga senang sekali memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi hanya ada satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Suatu ketika ibunya pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Uwais anakku, mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji anakku," pinta sang ibu. Karena Uwais ini pemuda yang miskin, dia tidak punya harta, tidak punya hewan peliharaan yang banyak. Dia juga berpikir bagaimana caraku pergi ke Mekah, sedangkan dari Yaman menuju ke Mekah itu sangatlah jauh. Di zaman dahulu belum ada kendaraan, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta, yang ada hanya apa Mas? Unta. Unta, betul sekali. Tapi Uwais juga tidak mempunyai unta, dia tidak punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang dia punya itu milik tetangga yang ia gembala. Kambing. Ya, kemudian dia berpikir bagaimana caraku untuk memenuhi semua permintaan ibunya untuk pergi haji. Lalu dengan tabungan yang ia punya, ia pergi membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa Bu? Kira-kira untuk apaan anak-anak lembu? Kok mau haji malah membeli anak lembu gitu ya Mas Satria ya? Kenapa ya? Nah, ternyata itu juga ada kisah. Anak lembu ini Uwais beli, kemudian Uwais rawat. Ia membangun kandang lembu itu di atas puncak bukit. Setiap hari Uwais ini menggendong anak lembu naik dan turun bukit. Anak lembu yang masih berusia kecil, kemudian dia gendong naik ke atas di sore hari untuk dikandangkan. Kemudian pagi hari Uwais menggendong untuk membawanya turun setiap hari seperti itu, hingga ada suatu tetangga yang mengejek Uwais. "Hai Uwais, si gila Uwais, si gila Uwais." Seperti itu. Kenapa kau bertingkah aneh wahai Uwais? Kenapa lembu itu kan bisa berjalan sendiri ke kandangnya? Kenapa engkau menggendongnya naik turun bukit? Seperti itu tetangga. "Kamu gila Uwais, itu pekerjaan yang bodoh," kata tetangganya. Tapi Uwais tidak mendengarkan ocehan tetangganya. Dia tetap menggendong anak lembu itu pagi sore sepanjang hari, hingga akhirnya pada suatu ketika lembu itu semakin lama semakin besar dan semakin dewasa. Kamu tahu apa itu lembu? Lembu itu apa? Nggak tahu. Lembu itu sapi. Hah? Kenapa? Bagaimana kok anak itu bisa membawa sapi? Nah, dengan izin Allah lama-lama sapi itu bertumbuh menjadi besar dan kekuatan Uwais juga semakin besar. Hingga dewasa dia mampu mengangkat kurang lebih 10 kg, 100 kg ukuran lembu. Beratnya adalah 100 kg. Oke, baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan kita istirahat dulu.
Oke, baik pemirsa, kembali lagi. Oke, Ibu boleh dilanjutkan. Lanjut ya. Ya, tadi kita sudah sampai tentang ukuran beratnya sapi itu sudah 100 kg. Dan badannya Wais yang semula kecil sudah menjadi kuat. Nah, otot-ototnya sudah terbentuk. Nah, karena itu Wais merasa sudah saatnya dia mengajak ibunya pergi haji. Loh, tadi ternyata dia melakukan kegiatan menggendong lembu naik turun bukit adalah untuk melatih otot-otot tubuhnya agar dia kuat menggendong ibunya pergi ke Mekah. Masya Allah. Bayangkan anak-anak, Wais, pemuda yang miskin tidak mempunyai uang itu menggendong ibunya berjalan menyusuri bukit, padang pasir yang sangat panas, menggendong ibunya dengan sungguh-sungguh membuat Bu Ana menjadi terenyuh. Nah, itu dia dengan kekuatannya yang berlatih dengan mengangkat seekor lembu itu berjalan menuju Ka'bah untuk mengajak ibunya pergi haji ke Baitullah. Nah, tapi tidak hanya di situ. Ketika sudah sampai di Baitullah, apa yang dilakukan Wais? Biasanya kalau kita pergi haji, apa yang kita berdoa. Nah, Wais dan ibunya juga berdoa. Tapi apa yang diminta Wais? Wais meminta, ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah ibuku, ampunilah ibuku berulang kali. Hingga ibunya berkata, bagaimana dengan dosa-dosamu anakku? Kenapa yang kau mintakan ampun hanya diriku? Bagaimana denganmu? Wais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Masya Allah, indah sekali. Nah, itu tadi keinginan Wais yang tulus dengan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuknya. Oh iya, Wais ini pemuda yang mempunyai penyakit, Mas Satria. Sekujur tubuhnya itu belang-belang. Jadi kulitnya itu ada bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Nah, karena tadi dia sudah berdoa dengan tulus, Allah memberikan kesembuhan penyakit sumpahnya itu dengan menghilangkannya dari tubuhnya. Tapi Allah menyisakan bulatan putih di bawah telapak kakinya. Di bawah telapak tangannya Allah sisakan satu bulatan sompak putih berwarna putih. Nah, itu kisahnya Uwais Al-Qarni ketika berhaji dengan ibunya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi, ada yang mau lewat. Kembali lagi, mohon Ibu dilanjutkan lagi. Oh iya, terima kasih. Tadi ceritanya Umar bin Khattab sedang mencari Uwais. Nah, ketika Umar sudah melihat kayaknya orang ini yang bernama Uwais, tapi Umar bin Khattab bertanya dulu kepada Uwais, mencari data dulu apakah benar dia itu Uwais. Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada Uwais ketika setelah selesai sholat, ditanya, siapakah kamu, siapa namamu? Uwais kemudian menjawab, namaku adalah Abdullah. Nah, kemudian Umar juga menjawab, saya juga Abdullah, karena kami adalah hamba-hamba Allah, katanya. Tapi siapakah nama sebenarmu? Tanya Umar bin Khattab. Kemudian Uwais menjawab, namaku adalah Uwais Al-Qarni, katanya.
Oh, berarti benar, kamu adalah orang yang selama ini kami cari. Nah, setelah bertemu, sesuai dengan sabda Nabi, Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan dia. Tolong doakan saya. Terus beristighfarlah kepada Allah untuk karena saya. Kemudian Uwais menjawab, loh, seharusnya saya, wahai khalifah, yang meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan khalifah, maka akhirnya Uwais Al-Qarni mengangkat tangan dan membacakan istighfar. Kemudian khalifah berjanji akan menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai jaminan hidupnya. Nah, setelah itu, tapi Uwais menolaknya. Hamba mohon supaya kali ini saja dia diberikan hadiah, dan hari-hari selanjutnya jangan lagi gitu. Dan jangan beritahu orang-orang bahwa aku ini adalah Uwais Al-Qarni. Nah, seperti itu ceritanya Uwais Al-Qarni. Oke, sebelum kita sesi bertanya-tanya, Bu, kita akan share. Pertanyaan kedua, bagaimana kisah setelah Uwais wafat, Bu? Ya, setelah Uwais wafat, Uwais wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais berpulang ke rahmatullah, anehnya ketika dia sedang mau dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang berdatangan, banyak orang yang ingin memandikannya. Kemudian ketika ia mau dikafani, tiba-tiba banyak orang ingin mengkafani. Dan ketika ia sedang mau menggali kubur, ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya. Dan ketika dia akan dimakamkan, dikebumikan, ternyata juga sudah banyak orang yang mengusungnya. Dan padahal kita tahu Uwais itu adalah pemuda yang miskin, tidak diketahui banyak orang. Kalau miskin kan biasanya pemuda miskin dijauhi gitu ya. Ini kok sudah miskin, tidak terkenal, tapi kenapa banyak orang yang memandikannya, ingin mengkafaninya, ingin mengusungnya, bahkan ingin memasukkannya ke liang lahat. Nah, orang-orang, tetangga-tetangga, masyarakat Yaman merasa heran bagaimana orang semiskin Uwais bisa dimakamkan berjamaah, bisa dimakamkan dengan banyak orang yang ingin memakannya. Nah, ternyata mereka itu bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerja sehari-hari hanya mengembala kambing? Bahkan penduduk pun gak ada yang kenal, merasa asing. Nah, siapa ini orang-orang? Kenapa banyak orang asing berkumpul di sini? Nah, karena berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehannya ketika wafat tersebar kemana-mana, baru disitulah penduduk Yaman mengetahui bahwa selama ini pemuda yang berada di sekitarnya yang bernama Uwais Al-Qarni ini disebut pemuda langit. Dan kisahnya Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi pemuda langit itu dirahasiakan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sesuai dengan keinginan Uwais Al-Qarni. Jadi begitulah sosoknya yang berbakti kepada orang tua. Jadi yang layak itu karena dia
sebut penghuni langit, mungkin yang layak-layak yang bertakziah melayat itu bagaikan malaikat kalau disebutnya ya. Ya, begitu kisahnya Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada orang tua sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah pernah berkata, ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua, beliau menjawab, maka mereka adalah yang menyebabkan surga untukmu atau neraka bagimu. Demikian kisah tentang Uwais Al-Qarni. Pertanyaan ketiga nih Bu. Ya. Keterdalan yang didapat dari kisah Uwais Al-Qarni itu. Ya, keteladanannya mungkin bisa menjadi contoh untuk Mas Satria dan teman-teman ya. Mas Satria dan teman-teman kan sudah menjadi pemuda, sudah dewasa. Kisahnya ini semoga menginspirasi bagaimana Uwais Al-Qarni menjadi orang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Satu, menjadi anak haruslah berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya, Mas Satria ya. Yang kedua adalah dia anak yang sederhana ya. Kemudian dia anak yang tawadhu. Diulangi ya? Diulangi ya? Ya wes. Dari pertanyaan ketiga diulangi. Nanti dikat ya? Saya enggak itu. Lupa ya aku. Ya, yuk. Lagi. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu. Keterladenan yang didapat dari kisah Uwais Al-Qarni. Ya, keteladanan yang didapat dari Uwais Al-Qarni mungkin bisa menginspirasi bagi Mas Satria dan teman-teman yang sudah beranjak dewasa menjadi seorang pemuda. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang gigih, pemuda yang berbakti kepada orang tua, menyayangi ibunya, taat beribadah, tawadhu berserah diri kepada Allah, zuhud. Nah, dia adalah anak yang zuhud, tidak mementingkan kepentingan dunia, tapi dia mementingkan kepentingan akhirat. Dan yang terakhir dia sangat mencintai Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian ceritanya. Semoga anak-anak terinspirasi dengan kisah sang pemuda Uwais Al-Qarni. Ya. Oke. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe, dan terima kasih Ibu Ya. Bu Zuhani Zuhana namanya. Bu Zuhana SPD. Ya. Terima kasih ya Bu. Maaf Ya, kalau ada sama-sama, kesalahan dari Mas saya. ya. Maaf ya Bu kalau ada kesalahan dari kata-kata dari saya ya. Ya, sama-sama. Bila Bu Ana juga ada kesalahan atau berceritanya ada sedikit yang melebar atau kurang tepat, Bu Ana juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih subscribe, like dan komennya, klik tombol lonceng salam. Terima kasih subscribe, like dan komennya, klik tombol lonceng salam.